Monster Laut. Lautan membentang di hadapan sepasang mata. Bola matahari siap menuju peraduannya. Sebentar lagi, langit berubah semburat merah jingga. Waktu yang indah untuk dikenang. Sore itu, aku menangkap monster kecil bercangkang bersama teman-teman di pesisir pantai. Kelomang, kelomang. Oi, aku dapat satu. Mereka riang sekali. Bagi anak laut seusia kami, menangkap kelomang adalah hal yang menyenangkan. Meski sinar matahari setiap hari membakar kulit kami, tentu tidak menyurutkan semangat untuk berburu kelomang. Saking asiknya berburu kelomang, tiba-tiba aku tak sengaja menginjak seekor kelomang hingga mati. Meski aku bersedih, teman-temanku malah menertawakanku begitu saja. Oh tidak, aku menginjak kelomang, kataku. Semua mata tertuju padaku. Lukas menghampiriku dengan wajah seram. Oi Hermit, kamu tahu apa yang akan terjadi saat kamu menginjak anak kelomang sampai mati? Kutukan akan datang padamu. Aku melihat hewan bercangkang itu. Tubuhnya remuk, nyaris seperti bubur. Aku menggelengkan kepala. Lukas melanjutkan perkataannya. Ibu kelomang akan datang ke rumahmu dan membawa ibu dan ayahmu. Sebagai gantinya, kau membunuh anaknya. Lalu tangan-tanganmu akan berubah menjadi capit-capit yang tajam, dan punggungmu akan membawa cangkang yang besar. Berhati-hatilah, Hermit. Mata Lukas seperti menyampaikan pesan yang menakutkan untuk dilihat. Perkataannya seperti ancaman tsunami yang bisa saja tiba-tiba menenggelamkan kampung kami. Benarkah itu, Lukas? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kataku dengan nada yang takut. Tentu saja, Hermit. Kamu pikir aku ini sedang mendongeng, ha? Wajah Lukas tiba-tiba berubah. Ia tertawa menyeringai. Lalu, diikuti anak-anak yang lain, mengiringi tawaan Lukas. Sonia mencoba menghentikan Lukas. Ia memotong tawaan Lukas. Cukup, Lukas. Kamu jangan malah menakut-nakuti Hermit dengan dongeng bohongmu itu. Kasihan dia, ujar Sonia membelaku. Anak-anak yang lain menyoroki Sonia karena menentang Lukas dan mencoba membelaku. Sonia, lagi-lagi kamu ngebela si Hermit. Si Hermit itu emang anak yang cengeng. Baru ditakuti begitu saja udah cengeng. Haha. Tukas Lukas. Sudah. Hari ini kita udahan dulu main-mainnya. Ayo kita pulang, ujar Sonia. Hari mulai gelap. Matahari tenggelam jauh di ufuk barat. Suara gemuruh ombak mulai memecah karang-karang di pesisir pantai. Air laut perlahan naik menuju garis pantai. Kami pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Lukas memanggilku dari jauh sebelum kami berpisah. Ingatlah, Hermit. Ibu monster laut akan balas dendam kepadamu. Ia akan menjemputmu. Tunggu saja. Hahaha. Di kampung nelayan kami ini berbeda dengan kampung lainnya dalam hal menyambut hari esok. Biasanya, orang-orang dibangunkan oleh suara kokokan ayam jago atau suara hentakan lumpang kayu besar ibu-ibu yang sedang menumbuk padi dan olahan makanan. Tapi di kampung kami, suara riuh para kawanan burung pelikan sudah ramai berbaris di tepi pantai.
seolah ikut membangunkan kami untuk memberi mereka makan. Perahu-perahu mulai terparkir satu persatu. Para nelayan baru saja pulang melaut setelah berhari-hari menangkap ikan, menyambut dan memberi salam kepada ayah dengan ikan-ikan yang begitu berlimpah. "Selamat pagi, Marok. Kau sudah baik kan?" "Pagi. Banyak sekali ikan kau bawa hari ini." "Haha, laut sedang berbaik hati padaku, Marok." Melihat teman-teman ayah pulang membawa hasil tangkapan, ayah membentangkan jaringnya lebar-lebar. "Ayah mau melaut pagi-pagi sekali?" tanya ibu. Ayah mengangguk lalu hendak menuju perahu. "Ayah nggak mau istirahat dulu? Ayah kan baru aja sembuh," tambah ibu. "Tidak, aku sudah baikan." Ibu menyusul ayah. "Sebaiknya ayah jangan dulu melaut hari ini. Firasat ibu sedang tidak enak. Ibu takut terjadi apa-apa sama ayah." "Kalau aku tidak melaut, kita mau makan apa? Si Hermit itu mau makan apa?" Ayah menunjuk ke arahku yang sedari tadi berdiri di ambang pintu. Ayah melanjutkan, "Kau pikir sudah berapa tahun aku hidup dengan laut? Firasatku cuaca bagus seperti ini mubazir jika tidak menangkap ikan. Tapi ya, lihat mereka. Mereka bawa banyak ikan-ikan." Dua orang teman ayah sudah menunggu di depan perahu, Kadet dan Anwar. Ayah bergegas menuju perahu. "Ya, firasat ibu nanti akan ada badai besar. Ibu khawatir sama ayah." "Sudah kau diam saja. Seharusnya kau mendoakan aku supaya dapat ikan yang banyak seperti mereka." Ayah membenamkan perahu ke permukaan air laut bersama dua orang teman ayah itu. Mereka pun berangkat tanpa membawa bekal apa-apa. Mungkin ayah lupa membawa bekalnya. Ayah meninggalkan ibu di bibir pantai. Aku menghampiri ibu. Wajahnya begitu cemas. Ibu mencoba mencegah ayah untuk melaut hari ini. Namun ayah tetap bersikeras untuk pergi. Karena bagi nelayan seperti ayah, jika sehari saja tidak melaut, jangan harap besok membawa banyak ikan. Sedari dulu ayah memang memiliki watak yang keras. Meski demikian, ayah tetap ayah yang baik untuk aku dan ibu. Kami memang bukan keluarga yang berkecukupan. Namun ayah selalu menasihatiku untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Ayah selalu berkata padaku kalau jadi laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh menangis. Meski pada kenyataannya, aku malah selalu merepotkan dan mengecewakan ayah. Benar kata teman-temanku, aku ini anak yang cengeng. "Bu, ibu belum makan seharian, nanti ibu sakit." "Ibu tidak lapar, Hermit. Kamu makan saja nasi itu." Sudah seharian ibu terus memandangi laut setelah kepergian ayah. Aku membawakan ibu makanan dan minuman, namun ibu tidak mau makan apa-apa. Hingga langit menghadirkan senjanya, ibu tetap tak bergeming. "Bu, sebentar lagi gelap. Ayo kita pulang." "Ayahmu belum pulang juga, Hermit. Ibu khawatir." "Besok ayah pasti pulang, Bu. Bawa ikan yang banyak. Ayo, Bu, kita pulang." Aku menggenggam tangan ibu, menuntunnya pulang ke rumah. Angin laut mulai berhembus kencang hingga menembus ke sela-sela kulit. Tidak seperti biasanya. Malam ini air pasang melewati batas pantai, bahkan karang laut mulai tertutup oleh permukaan air.
Suara hantaman ombak terdengar hingga ke dalam rumah. Ditambah suara guntur yang begitu menggelegar, seraya memberi isyarat bahwa akan turun hujan di kampung kami. Cahaya kilat menyambar sesekali seolah membelah langit. Orang-orang mulai bergegas, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Aku melihat ibu. Raut wajahnya kembali cemas. Aku tahu, ibu mungkin sedang memikirkan ayah. Ternyata, firasat ibu benar soal badai. Bu, apa ibu baik-baik saja? Kenapa muka ibu pucat? Ayah Hermit, ibu khawatir sama ayahmu. Malam ini akan ada badai besar. Lalu ayah belum pulang. Ibu membuka pintu rumah. Angin dan hujan memaksa masuk ke dalam rumah. Cuaca di luar sedang buruk. Aku dan ibu melihat ke laut. Awan hitam sedang berkumpul di langit laut dengan sambaran kilatnya. Ibu mau kemana, Bu? Di luar hujannya deras sekali, Bu. Ibu harus menolong ayah, Hermit. Ibu hendak menuju laut, tapi aku mencegahnya. Aku memeluk ibu erat-erat. Bersyukur ibu tidak jadi menjemput ayah. Meski demikian, ibu tak henti-hentinya menangis. Esok harinya aku menemukan ibu sedang berdiri di bibir pantai. Ibu berharap ayah pulang pagi-pagi dengan selamat. Namun ayah malah tak kunjung datang. Kami terus berdoa agar ayah cepat kembali dengan selamat. Meski tak membawa hasil tangkapan, berbeda dengan para nelayan yang lainnya, yang hanya melaut sehari semalam langsung pulang. Ayah biasanya paling cepat 2-3 hari baru pulang. Bermalam di atas perahu besar sudah menjadi hal yang biasa ayah lakukan. Ayah selalu meyakinkan kami kalau beliau adalah ayah yang kuat. Sudah lebih dari 3 hari ayah tidak pulang. Ibu selalu khawatir jika ayah tidak pulang esok harinya. Apalagi pasca hujan badai malam itu. Setiap pagi, ibu berdiri di hadapan laut menunggu ayah pulang. Aku kembali mengajak ibu pulang. Namun kali ini ibu tidak menghiraukan perkataanku. Jika tidak ada ayah, tidak ada apa-apa yang bisa kami makan selain nasi aking dan garam. Aku mengunjungi rumah kakek Toa, berharap kakek bisa membujuk ibu agar mau pulang atau setidaknya mau makan. Kakek Toa adalah ayah dari ibuku. Kini kakek sudah jarang melaut lagi, bukan hanya sudah berusia senja. Cerita akan kejadian masa lalu yang kelam membuatnya trauma akan berlayar di laut lepas. "Kapten, badainya terlalu kencang," teriak salah satu awak kapal. "Semuanya jangan panik. Tetap tenang. Kendalikan arah angin dan layar," ujar kakek Toa. Kakek Toa adalah mantan salah satu ketua nelayan di kampung kami. Dalam tugas menangkap ikan dan kepiting raksasa di malam hari, dibutuhkan tim yang solid dan pemimpin yang berani menghadapi segala macam risiko. "Kapten, bagian bawah kapal hancur. Air mulai membanjiri bagian mesin kapal. Apa yang harus kita lakukan?" Badai tengah menerjang kapal milik kakek Toa. Malam yang berbahaya. Guncangan ombak dan angin mengombang-ambingkan kapal mereka. Belum lagi suara halilintar dan desiran suara misterius di dalam laut. Kakek pernah bercerita bahwa zaman dulu ada mitos tentang monster laut yang mengamuk di tengah badai besar. Monster yang kabarnya pernah menenggelamkan kapal feri oleh pusaran gelombang laut yang maha dahsyatnya. Orang-orang banyak yang tidak percaya soal cerita mitos monster laut mengerikan di laut lepas itu. Para peneliti berasumsi peristiwa tenggelamnya kapal feri tersebut karena badai yang parah
dan jalur segitiga Bermuda yang terpaksa dilewati oleh kapal. Orang-orang terdahulu di kampung kami justru malah percaya bahwa monster itu pernah membawa hilang nelayan kami dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Peristiwa menakutkan itu pernah kakek beserta awak kapal alami sendiri ketika melaut. Firasatku sedang buruk, ujar kakek Toa. Apa maksudmu, Kapten? John, apa sekoci kita bisa digunakan? Tentu saja, Kap. Bisa kau siapkan sekarang. Suruh semua awak bersiap menuju sekoci. Suara auman menakutkan menggema di bawah laut. Tiba-tiba muncul pusaran-pusaran air di sekitar kapal. Posisi kapal kini menjadi miring 45 derajat akibat sebagian kapal terisi air. Angin badai dan hujan semakin deras. Tiang layar pun nyaris tumbang menimpa bagian haluan kapal. Awak kapal mencoba menghindari hantaman tiang layar. Kakek memeriksa ke dalam air laut. Sesuatu tampak seperti ular raksasa mengitari kapal. Apa itu, Kapten? Teriak awak kapal. Bukankah itu sejenis ular? Ujar awak lainnya. Bagaimana bisa ular besar seperti itu? Tiba-tiba hantaman keras terjadi di sisi kapal, membuat kapal terguncang keras. Sebagian awak terpental jatuh ke dalam air. Kapten, ular itu menyerang kapal kita. Bagaimana ini? Kakek menyeru kepada semua awak. Tidak, itu bukanlah ular. Itu adalah tentakel. Tentakel? Rupanya cerita tentang monster itu nyata. Kita harus segera meninggalkan kapal ini. Cap, sekoci sudah siap. John, bawa seluruh awak pergi, cepat! Teriak kakek. Bagaimana denganmu, Kapten? Kami tidak bisa meninggalkanmu sendiri. Aku akan mengalihkan monster itu. Awak kapal berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci. Sedangkan kakek sedang berhadapan dengan sebuah bayangan gelap yang ada di hadapannya. Sesuatu baru saja menghancurkan seluruh kapal. Kakek bertaruh nyawa melompat ke dalam air. Cahaya merah baru saja menghipnotis kakek dari dalam air hingga tak sadarkan diri. Kejadian yang dialami kakek Toa mungkin tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain, kecuali mereka yang mengalaminya saat itu. Bagaimana saat itu kakek bisa selamat? Entahlah, nak. Mungkin Tuhan ingin kakek hidup lebih lama di dunia ini. Ya, meski menyisakan keadaan cacat seperti ini. Setelah kejadian itu, kakek tersadar. Johnny, salah satu awak kapal yang sangat kakek percaya, mencoba menolong kakek yang sempat tenggelam. Hingga pada akhirnya kakek selamat, walau tanpa lengan kanannya. Bekas cabikan kuat memutuskan salah satu lengan kakek. Sedangkan Johnny, ia tenggelam, menghilang menggantikan kakek. Sejak saat itu, kakek tak ingin lagi ada korban di kampung kami. Sebaiknya kita susul ibumu, Hermit. Baik, kek. Sebuah perahu datang dari tengah laut. Ibu beranjak, berharap itu adalah ayah. Namun perahu yang menepi bukanlah perahu ayah. Itu orang-orang berseragam kuning yang biasa disebut tim SAR. Turun dari perahu bersama dua teman ayah. Tampaknya mereka sedang tidak baik. Mana suamiku? Di mana suamiku? Kadet, Anwar. Kadet dan Anwar tidak menjawab sautan ibu. Mereka hanya menundukkan kepala sambil memegang dada dan tangan yang terluka. Ibu mencari-cari ayah. Ibu berteriak kepada tim SAR.
Namun mereka bilang mereka hanya menemukan 2 orang teman ayah saja. Kakek menghampiri ibu, mencoba menenangkan ibu. Ibu terus memanggil-manggil ayah dengan jeritan kesedihan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya anak cengeng yang hanya bisa meneteskan air mata ketika mendapat kabar bahwa ayah ditelan laut. Esoknya, aku menemukan surat kecil dari ibu. Rupanya ibu menyusul ayah ke laut. Katanya untuk membawa ayah pulang. Andai saja aku bisa mencegah ibu pergi ke laut saat itu. Mungkin setidaknya aku masih bisa menyelamatkan ibu. Sudah hampir 10 hari dari perginya ibu menyusul ayah. Aku sendirian di rumah. Kakek Toa pada akhirnya malah mencari ibu ke laut. Perutku lapar, nasi aking sudah habis. Mereka semua tak kunjung pulang. Sejak saat itu, aku selalu menangis di ambang pintu setiap hari. Menunggu orang-orang yang mungkin takkan pernah pulang. Ibu, ayah, kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Andai saja aku tidak membunuh anak monster laut saat itu. Mungkin ibu dan ayah tidak ditangkap oleh monster laut itu. Ingatlah, Hermit. Ibu monster laut akan balas dendam kepadamu. Ia akan menjemputmu. Tunggu saja. Hahaha.